Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan minyak mentah dari Rusia mulai direalisasikan bulan ini. Pengiriman minyak dari Rusia itu merupakan tindakan lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu. Dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa minyak mentah atau crude oil dari Rusia mulai direalisasikan pengirimannya bulan ini, April 2026. Di tengah gejolak harga minyak dunia yang melonjak tajam, di mana Indonesian Crude Price atau ICP sempat mencapai lebih dari $100 per barel pada Maret 2026, pemerintah justru membuka pintu lebar-lebar bagi pasokan dari Rusia. Ini adalah langkah yang bertolak belakang dengan emosi massa yang selama ini cenderung khawatir terhadap ketergantungan pada satu atau dua pemasok utama, terutama di saat konflik geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Banyak yang berpikir bahwa mengimpor dari Rusia akan memicu risiko diplomatik atau membuat hubungan dengan negara-negara barat memburuk. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pemerintah sedang menjalankan strategi pragmatis untuk menjaga kestabilan pasokan energi nasional tanpa harus bergantung pada satu sumber saja. Hari ini kita akan membahas secara mendalam apa arti kerjasama ini bagi ketahanan energi Indonesia ke depan. Penonton akan mendapatkan pemahaman lengkap tentang alasan di balik keputusan ini, detail pengiriman yang sedang berlangsung, potensi kerjasama infrastruktur, serta visi jangka panjang pemerintah dalam menjaga harga BBM subsidi tetap stabil sambil membangun cadangan yang lebih kuat. Kita akan melihat bagaimana diversifikasi bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk sebuah negara dengan konsumsi minyak harian yang terus meningkat. Diversifikasi sumber energi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu atau dua pemasok energi utama. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas cadangan minyak nasional dan meningkatkan ketahanan energi secara keseluruhan. Indonesia saat ini masih menjadi net importir minyak yang signifikan. Produksi domestik lifting minyak bumi pada 2025 hanya mencapai sekitar 605.000 barel per hari, sementara konsumsi nasional mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari. Artinya, hampir 60,65% kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor. Situasi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan geopolitik. Dengan kebutuhan minyak mentah nasional yang mencapai ratusan juta barel per tahun, pemerintah harus mencari pasokan dari berbagai negara yang paling menguntungkan, baik dari segi harga, volume, maupun keandalan pengiriman. Kerjasama dengan Rusia menjadi salah satu pilar penting dalam strategi ini. Selain itu, stok BBM dan LPG nasional saat ini berada di atas standar minimum. Cadangan BBM secara umum sudah mencapai level yang aman, dengan daya tampung storage nasional yang secara maksimal bisa menampung sekitar 23,26 hari konsumsi. Pemerintah terus memantau dan memastikan bahwa solar, bensin, serta LPG tetap tersedia tanpa gangguan. Terkait harga, pemerintah memberikan jaminan tegas bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026, bahkan diharapkan bisa dipertahankan lebih lama selama harga ICP berada dalam batas yang terkendali dalam APBN. Meskipun ICP sempat melonjak di Maret 2026 akibat eskalasi konflik global, rata-rata harga sepanjang periode awal tahun masih memberikan ruang bagi subsidi untuk tetap terjaga. Diversifikasi ini bukan hanya soal minyak mentah, pemerintah juga sedang memfinalisasi pasokan LPG dari berbagai sumber baru. Kebutuhan LPG nasional terus meningkat, mencapai sekitar 26.000 ton per hari atau setara dengan lebih dari 7 juta ton per tahun yang masih diimpor. Dengan diversifikasi, risiko kekurangan pasokan di tengah musim puncak atau gangguan rantai pasok global dapat diminimalkan. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap dinamika geopolitik saat ini. Konflik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak naik tajam dan ketergantungan berlebih pada satu kawasan bisa berbahaya. Dengan membuka kerjasama ke Rusia, Indonesia menunjukkan pendekatan luar negeri yang bebas aktif dan pragmatis, mengambil keuntungan dari mana saja yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, tanpa terjebak dalam polarisasi blok-blok kekuatan besar. Dari sisi ekonomi, impor minyak dengan harga yang kompetitif akan membantu menekan beban subsidi di APBN.
Sementara dari sisi strategis, membangun hubungan dengan berbagai pemasok akan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar energi global. Ini adalah langkah matang yang menggabungkan kebutuhan jangka pendek stabilitas stok dengan visi jangka panjang ketahanan energi nasional yang mandiri. Pengiriman minyak mentah dari Rusia merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlangsung beberapa hari lalu. Proses eksekusi pengiriman ditargetkan akan tiba dalam waktu dekat, paling lambat akhir bulan April 2026. Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa volume minyak yang didapatkan dari Rusia tidak dibocorkan ke publik karena adanya perjanjian kerahasiaan antara kedua belah pihak. Hal ini wajar dalam transaksi energi internasional, di mana detail komersial sering dijaga ketat untuk melindungi posisi negosiasi dan keamanan pasokan. Harga impor minyak dari Rusia disebut sesuai dengan harga pasar dan hasil negosiasi kedua negara. Di tengah ICP yang fluktuatif, kemampuan mendapatkan pasokan dengan harga yang kompetitif menjadi kunci utama. Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia memiliki cadangan yang melimpah dan infrastruktur pengiriman yang sudah mapan, sehingga bisa menjadi mitra yang andal. Pengiriman ini diharapkan langsung memperkuat cadangan nasional. Dengan tambahan pasokan crude oil, Pertamina dan perusahaan pengolahan lainnya dapat memastikan kilang-kilang tetap beroperasi optimal tanpa kekurangan bahan baku. Ini sangat penting mengingat banyak kilang di Indonesia masih bergantung pada impor crude untuk memproduksi BBM dalam negeri. Dari perspektif logistik, pengiriman minyak mentah dari Rusia biasanya dilakukan melalui jalur laut yang sudah teruji. Meskipun jarak lebih jauh dibandingkan pemasok Timur Tengah, kemajuan teknologi tanker dan rute alternatif membuat biaya dan waktu pengiriman tetap terkelola. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur penerimaan di pelabuhan-pelabuhan utama agar proses bongkar muat berjalan lancar. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak ragu menjalin kerjasama energi dengan berbagai negara, termasuk yang berada di luar aliansi tradisional. Di era di mana energi semakin menjadi alat geopolitik, kemampuan bernegosiasi dengan banyak pihak menjadi kekuatan tersendiri. Kerjasama dengan Rusia tidak berhenti pada minyak mentah saja. Pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia. Kebutuhan LPG nasional yang mencapai lebih dari 7 juta ton per tahun membuat diversifikasi sumber pasokan menjadi prioritas. Proses negosiasi untuk LPG masih memerlukan beberapa tahap komunikasi lanjutan, tetapi kemajuan sudah terlihat positif. Rusia memiliki produksi LPG yang besar dan siap mendukung kebutuhan Indonesia. Dengan tambahan pasokan ini, ketergantungan pada pemasok tradisional seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dapat dikurangi secara bertahap. Lebih dari itu, Rusia juga menyatakan kesiapan untuk membangun beberapa infrastruktur energi penting di Indonesia. Ini mencakup kemungkinan pembangunan fasilitas penyimpanan storage, pengembangan kilang, atau bahkan proyek-proyek hilirisasi lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas cadangan dan ketahanan energi nasional secara struktural. Investasi infrastruktur ini sangat strategis. Selama ini, salah satu kelemahan utama ketahanan energi Indonesia adalah kapasitas storage yang terbatas, hanya mampu menampung maksimal 25,26 hari konsumsi. Dengan bantuan teknis dan investasi dari Rusia, pemerintah dapat mempercepat pembangunan tangki-tangki baru, terminal LNG, LPG, serta fasilitas pendukung lainnya. Kerjasama ini juga membuka peluang transfer teknologi dan pengembangan SDM di sektor energi. Rusia memiliki pengalaman panjang dalam industri migas di iklim ekstrim dan skala besar, yang bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengelola sumber daya sendiri. Secara keseluruhan, paket kerjasama ini mencakup 3 pilar utama: pasokan jangka pendek, crude dan LPG, investasi infrastruktur jangka menengah, dan potensi kolaborasi teknologi jangka panjang. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Kebutuhan minyak mentah Indonesia setiap tahun mencapai ratusan juta barel. Pemerintah akan mengambil pasokan dari mana saja yang paling menguntungkan bagi negara, termasuk tetap menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Kerjasama dengan Rusia tidak menggantikan mitra existing, melainkan melengkapi dan memperkuat portofolio pasokan secara keseluruhan. Ini adalah pendekatan luar negeri yang matang, bebas aktif, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia tidak memihak blok manapun, tetapi memilih mitra berdasarkan manfaat ekonomi dan strategis. Dengan demikian, ketahanan energi menjadi lebih tangguh terhadap guncangan global apapun.
Ke depan, di tahun 2027 hingga 2030, Indonesia diprediksi akan semakin agresif melakukan diversifikasi sumber energi. Kerjasama dengan Rusia kemungkinan besar akan berkembang tidak hanya pada pasokan, tetapi juga pada pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau, seiring dengan transisi energi global. Jika infrastruktur storage berhasil ditingkatkan, cadangan nasional bisa mencapai level 40,60 hari, jauh lebih aman dibandingkan kondisi saat ini. Prediksi lain adalah bahwa harga BBM subsidi dapat tetap stabil lebih lama dari yang dijanjikan, asalkan negosiasi harga impor terus berjalan baik dan produksi domestik terus ditingkatkan. Namun, tantangan utama tetap pada kemampuan APBN menanggung subsidi di tengah fluktuasi harga dunia. Diversifikasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kematangan sebuah bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan langkah konkret hari ini mulai dari pengiriman crude Rusia hingga rencana infrastruktur jangka panjang, Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat bukan hanya untuk tahun ini, tetapi untuk puluhan tahun mendatang.